Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya ngawur-ngawur. Bagaimana dengan wanita yang ingin menikah dengan pilihannya, tapi terganjal izin orang tuanya? Apakah nikah lari bisa jadi solusinya? Jemaah, ini gara-gara pacaran nih kayak gini. Nah, wanita-wanita dulu itu pemalu jemaah, masya Allah. Dia itu gadis pingitan, sampai orang yang mau ngelihat harus sembunyi-sembunyi ngelihat dia. Maka gimana dengan wanita yang seperti ini? Lihat kenapa orang tuanya tidak mengizinkan. Perempuan itu tidak boleh menikah tanpa ada wali. Jangan berpikir pakai wali hakim. Wali hakim itu setelah melalui proses baru dia boleh pakai wali hakim. Kemudian dia istikharah, minta sama Allah, dekat sama abahnya, sama umminya. Abah, ummi, ana minta abah istikharah, ummi istikharah. Mungkin abah nggak suka tuh sama tuh rejal, sama tuh laki itu, tapi mungkin Allah jadikan itu baik buat anak. Minta maaf, jangan mau kabur. Gimana kalau sudah orang tua nggak ridho sama anak, lari itu anak, nikah tanpa wali dan menganggap sah, nggak sah tanpa wali. Pakai wali hakim besar, kalau tanpa proses nggak sah juga. Kalau wali hakim beneran melalui proses dipanggil tuh walinya, orang tuanya tetap tidak mau menikahkan, maka dipanggil wali penggantinya. Nikah ini nggak main-main ya. Berapa banyak wanita-wanita yang nikah lari, akhirnya dia menyesal. Diceraikan oleh suaminya, kemana dia balik? Ke abah sama umminya. Alafu abah, alafu subhanallah. Pernikahan jamaah, pernikahan itu perjanjian yang sangat berat sekali. Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha. Berapa kali dalam Al-Quran disebutkan mitsaqan ghalidha? Angkat tangan. Angkat tangan yang mau jawab. Nah, dua. Masya Allah, hampir anak kasihkan. Tapi enggak. Belum. Nah, silahkan. 3. Antum udah menikah? Udah? Boleh, fadhal ya Habib. Nah, silahkan. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran itu 3 kali. Yang pertama ketika mengambil perjanjian kepada para nabi. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kita ambil dari kalian kata Allah mitsaqan ghalidha. Satu perjanjian yang berat. Yang kedua, perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel. Allah cabut Jabal Tursina. Mengambil perjanjian dari Bani Israel, Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan kami ambil dari mereka dari Bani Israel ini mitsaqan ghalidha. Dan yang ketiga, nih, suami-suami. Para suami itu telah mengambil perjanjian yang besar. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam surat An-Nisa ayat 21. Antum melihat tuh ayatnya. Dan istri-istri kalian telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Bagaimana disebut perjanjian yang berat jemaah? Tolong antum sedikit berpikir. Seorang wanita, seorang gadis yang antum tidak pernah turut campur, tidak pernah punya andil dalam melahirkan dia ke dunia. Ibunya ketika hamil dia selama 9 bulan, antum nggak pernah tahu keluh kesah ibunya. Ketika melahirkan, si ibu ini mempertaruhkan nyawanya. Ketika udah lahir, disusuin 2 tahun, kemudian digedein. Ketika sakit dibawa ke dokter, bapaknya sibuk bekerja untuk membesarkan tuh anak, disekolahkan. Dan subhanallah, tatkala anak itu udah gede, udah siap pakai,
antum datang ngelamar dan antum mengatakan qabil tuh jadi punya antum tuh, jadi milik antum tuh perempuan, maka Allah mengingatkan itu perjanjian yang berat, gak main-main pernikahan itu. Sebagian nih orang lagi, apalagi ikhwan-ikhwan yang udah ngaji, masya Allah, kalau suruh ta'addud ya, masya Allah, ngomongnya manis gitu kan. Ingat, itu mitsaqan ghalidha, itu perjanjian yang berat, yang kelak kita bakal mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, orang tua istri kita, ketika kita minta anak, ketika kita meminang putrinya, dia itu nggak mudah serta-merta dia memberikan anaknya. Dia itu mikir, kira-kira anakku bahagia nggak? Kira-kira putriku ini bakal kau cintai? Karena banyak orang tua yang akhirnya menyesal menikahkan putrinya dengan kita. Karena dia melihat kita tidak menghargai anaknya, yang kita sudah terima siap pakai, ternyata kita tidak mencintai. Kita tidak menghormatinya, kita tidak melindunginya, mengayomi, hilang itu semua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Orang-orang jahiliyah, ketika Islam datang, bangsa jahiliyah itu tidak menghormati wanita. Iya, wanita itu diwariskan. Ketika bapaknya kawin lagi ya, meninggal bapaknya, itu istri bapaknya diwariskan. Nah, ketika datang Islam, Rasulullah SAW menata kembali dan meletakkan wanita di posisi yang terhormat. Posisi wanita ini jauh lebih terhormat di mata Islam daripada di mata bangsa-bangsa yang lain. Rasul mengatakan fattaqullaha bisa, bertakwalah kalian dalam urusan istri-istri kalian. Apa kata beliau? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanah. Kalian ngambil tuh perempuan dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pindahkan tuh anak dari rumah orang tuanya, yang insya Allah bapak ibunya jauh lebih cinta dengan anaknya daripada kita. Karena buktinya dia rawat tuh dengan amanat dari Allah, kalian ngambil tuh perempuan. Wastahlantu furujahunna bi kalimatillah. Dan perempuan-perempuan itu jadi halal buat kalian dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan nanti? Fattaqullaha bisa. Bertakwalah kalian dalam urusan wanita. Kamu benar-benar harus bertakwa. Kalau tidak, kita bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.